Paskah kelima ditetapkan sebagai minggu pemberkatan minyak-minyak suci dan pembaruan janji imamat. Para imam akan berkumpul di satu tempat dan merayakan Ekaristi bersama uskup. Namun tahun ini keadaan tidak mengizinkan karena COVID-19, maka para imam dan uskup merayakannya di tempat masing-masing. Tahun ini Paus Fransiskus sebagai Kepala Gereja Katolik Dunia membuat surat untuk para imam. Oleh Monsinyur Adriano Sunarko, surat tersebut diringkasnya kembali secara jelas, padat, disesuaikan dengan kondisi imam dan umat di uskupannya. Bagaimana surat Paus tersebut? Marilah kita mendengarkan dengan penuh hikmat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, umat Keuskupan Pangkal Pinang yang terkasih, seperti tadi dikatakan, pada hari Minggu ini akan ada pemberkatan minyak-minyak, tetapi juga akan ada pembaruan janji oleh para imam. Maka kita memberi perhatian kepada para imam pada perayaan Ekaristi hari ini. Saya ingin menyampaikan pokok-pokok yang terkandung dalam surat Paus Fransiskus yang ditujukan kepada para imam. Yang pertama yang beliau sampaikan adalah kepada para imam rangkaian ucapan terima kasih. Jadi kalau Paus berterima kasih kepada para imam, itu berarti juga ajakan kepada kita semua umat untuk berterima kasih kepada para imam. Para saudara imam terkasih, tulis Paus Fransiskus, ada banyak alasan berterima kasih pada para imam. Saya berterima kasih kepada kalian atas kesetiaan kalian pada komitmen, itu kata kunci yang pertama, yang telah kalian nyatakan. Itu merupakan tanda bahwa dalam sebuah masyarakat dan budaya yang mengagungkan apa yang di permukaan dan sementara, masih ada orang yang berani membuat janji untuk seumur hidup. Untuk itu saja Paus Fransiskus berterima kasih. Untuk janji atau komitmen seumur hidup. Tidak ada imam yang waktu tabisan komitmennya hanya 3 bulan atau 10 bulan, tapi seumur hidup. Itu sesuatu yang besar. Paus berterima kasih. Terima kasih atas sukacita yang dengannya kalian telah mempersembahkan hidup kalian. Itu menunjukkan hati kalian yang selama bertahun-tahun menolak untuk menjadi tertutup dan pahit, tetapi tumbuh setiap hari dalam kasih akan Allah dan umat. Terima kasih atas kesaksian kalian akan kesetiaan dan daya tahan dalam pelayanan pastoral. Terima kasih atas sukacita. Jadi untuk yang imam yang tidak sukacita nggak dapat terima kasih ini ya. Paus berterima kasih kepada para imam yang bersukacita meskipun beliau tahu ada banyak kesulitan dan tantangan yang dihadapi, menolak untuk menjadi tertutup dan pahit, kata Paus Fransiskus. Beliau menyebut dalam surat itu, para imam mendapat tantangan seperti juga Musa, yang berulang kali harus berhadapan dengan umat yang bersungut-sungut. Kita juga mendengar tadi dalam bacaan pertama, tentang umat yang bersungut-sungut. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Terima kasih atas sukacita yang para imam tetap miliki, kendati seringkali berhadapan dengan umat yang bersungut-sungut. Terima kasih yang berikut, karena kalian merayakan Ekaristi setiap hari. Jadi yang tidak tiap hari tidak dapat terima kasih ini ya.
Terima kasih karena kalian merayakan Ekaristi setiap hari dan bermurah hati sebagai gembala dalam pelayanan sakramen rekonsiliasi, pengampunan dosa. Tidak kaku, kata Paus, tapi juga tidak terlalu longgar. Melainkan memiliki perhatian untuk umat kalian, menemani mereka dalam perjalanan pertobatan menuju hidup baru yang disediakan Tuhan. Kita tahu bahwa dengan tangga kerahiman, kita dapat turun ke kedalaman kondisi manusiawi kita, sekaligus mencapai tingkat tinggi kesempurnaan ilahi. Jadilah murah hati seperti Bapa murah hati. Jadi Paus ini seperti kita, atau kita yang seperti beliau, seringkali bicara tentang murah hati dan maha rahim. Dengan cara ini kita mampu menghangatkan hati umat, berjalan bersama mereka dalam kegelapan, berbicara bersama mereka dan bahkan masuk dalam saat-saat malam dan gelap tanpa kehilangan jalan. Terima kasih atas saat-saat ketika dengan penuh perasaan kalian merangkul para pendosa, menyembuhkan luka, menghangatkan hati, dan memperlihatkan kelembutan dan belas kasih seorang Samaria yang baik hati. Tidak ada yang lebih dibutuhkan daripada ini, kata Paus. Imam yang mudah dijumpai. Jadi untuk yang sulit dijumpai tidak berlaku terima kasih ini. Imam yang mudah dijumpai, kedekatan, kesediaan untuk terlibat dalam penderitaan saudara-saudari. Ini akan menuntun kalian untuk memilih sebuah cara hidup yang sederhana dan kuat, menolak berbagai privilege yang tidak ada kaitannya dengan Injil. Nah, yang terakhir ini terbalik. Imam yang diminta terima kasih kepada umat. Akhirnya marilah kita berterima kasih atas kesucian umat Allah yang setia, yang bagi mereka kita dipanggil menjadi gembala, dan melalui mereka Tuhan juga menjadi gembala dan merawat mereka bagi kita. Mari bersyukur untuk setiap dari mereka, marilah menemukan dukungan dan semangat dalam kesaksian hidup mereka. Terima kasih kita kepada umat yang memberikan dukungan bagi kita untuk menghayati panggilan. Tidak ada imam yang baik, uskup yang baik, tanpa umat yang baik. Kemudian Paus Fransiskus memahami juga dan menyinggung perihal saat-saat sulit yang bisa dihadapi dan mengingatkan dua jenis bahaya yang bisa muncul ketika saat-saat itu harus dihadapi. Di tengah pencobaan, kelemahan dan kesadaran akan keterbatasan kita, godaan terburuk ialah terus-menerus mengeluh tentang kesulitan-kesulitan, karena kita kemudian kehilangan hal-hal positif dan semangat serta keberanian kita. Pada saat-saat seperti itu, pentinglah bahkan krusial untuk mensyukuri kenangan akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita dan akan pandangan belas kasih-Nya. Godaan pertama, terus-menerus mengeluh tentang kesulitan-kesulitan. Sejalan dengan itu, saya ingin menyebut sebuah sikap subtil dan berbahaya yang lain, racun yang paling berbahaya dari roh jahat. Sikap yang dimaksud juga merupakan sesuatu yang paling merugikan kita yang hendak mengabdi Tuhan, karena melemahkan semangat, membawa orang pada desolasi dan keputusasaan. Memang benar, kekecewaan terhadap hidup, terhadap gereja, atau pada diri sendiri dapat menggoda kita untuk jatuh dalam sikap yang disebut, nah ini bagaimana menerjemahkannya, sedih yang manis, sweet sorrow, musuh terburuk bagi kehidupan spiritual. Kekecewaan perlahan-lahan dapat membuat kita menerima kejahatan dan ketidakadilan dengan halus, nah ini maksudnya saya kira, dibisikkan kepada kita, ya sudah, keadaannya memang sudah begitu, tidak usah pusing-pusing mengubahnya. Sebuah bentuk kesedihan yang melumpuhkan setiap upaya perubahan dan pertobatan dengan menaburkan keputusasaan dan kebencian.
Jalan seperti itu bukanlah jalan menuju kehidupan yang bermartabat dan penuh, dan bukan yang dikehendaki Allah bagi kita. Dua godaan yang bisa muncul yang diingatkan oleh Paus Fransiskus. Kemudian beliau menyampaikan prinsip umum untuk baik menghayati hidup panggilan dalam keadaan biasa maupun dalam menghadapi tantangan-tantangan. Dan beliau berbicara tentang pentingnya membina relasi dengan Yesus, relasi dengan sesama imam, dan relasi dengan umat. Pertama adalah relasi dengan Yesus. Bila kita menjauh dari Yesus Kristus atau mengabaikan relasi kita dengannya, perlahan tapi pasti, komitmen kita akan memudar dan lampu kita akan kehabisan minyak yang diperlukan untuk menerangi hidup kita. Nah, ini seharusnya lulus imam-imam Pangkal Pinang. Dalam bahasa kita tahun lalu berpusat pada Kristus. Bacaan kedua maupun Injil berbicara tentang topik ini dengan bagus sekali. Pada saat-saat ketidakpastian, ingatlah kata-kata ini, dan ini menarik untuk kita karena inilah moto Bapak Uskup Hilarius almarhum yang dikutip dalam surat Paus Fransiskus juga. Aku telah berdoa untukmu agar imanmu tidak goyah. Tuhanlah yang pertama-tama berdoa dan bertempur untukmu dan untukku. Dalam bacaan kedua kita mendengarkan seruan yang sama. Datanglah kepadanya Yesus Kristus, batu yang hidup itu. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Dia telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Atau dalam bacaan Injil, Yesus Kristus sendiri mengatakan, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Imam, seperti kita semua juga harus berpusat pada Kristus. Yang kedua, relasi dengan rekan-rekan imam. Berterima kasihlah karena kalian senantiasa bekerja untuk mempererat ikatan persaudaraan dan persahabatan dengan rekan-rekan imam, saling memberi dukungan dan semangat. Jangan memisahkan diri dari rekan-rekan imam dan komunitasmu. Semoga ini juga menjadi perhatian bagi kita khususnya pada tahun komunio ini. Kita berterima kasih kalau kita saling mendukung satu sama lain sebagai imam. Umat juga tentu saja diharapkan memberi dukungan untuk persaudaraan ini. Jangan mengadu domba imam-imam yang ada di tempat di paroki yang dilayani. Yang ketiga, relasi dengan umat. Teguhkanlah para imam relasi dengan umat itu dan perluaslah. Jangan memisahkan diri dari umatmu. Lebih-lebih, janganlah melarikan diri ke dalam kelompok-kelompok yang tertutup dan eksklusif. Jadi memilih kelompok-kelompok tertentu. Ini akan meninabobokan dan meracuni jiwa. Zaman kita menuntut bagi kita untuk menjadi pembangun persaudaraan dan persatuan, terbuka, percaya, dan penuh harapan. Salah satu cara yang baik untuk menguji hati kita sebagai imam adalah dengan bertanya bagaimana kita bersikap terhadap orang yang menderita. Seperti Nabi Yunus, kita sering tergoda untuk melarikan diri ke pelabuhan yang aman. Sikap seperti itu membuat kita tidak memiliki bela rasa, sehingga kita menghindar dari luka-luka kita sendiri, luka sesama kita, dan akhirnya luka Yesus sendiri. Pesan umum, relasi dengan Yesus,
relasi dengan rekan-rekan imam dan umat. Sebagai penutup, kita masih bisa menarik dari surat itu sebuah pesan yang umum yang beliau sampaikan untuk menjadi senjata yang ampuh, khususnya bagi para imam untuk menjalani, uskup juga tentu saja, panggilan imamatnya. Beliau menulis demikian: syukur dan terima kasih selalu merupakan senjata yang ampuh. Semoga kita membiarkan rasa syukur itu membangunkan pujian dan memperbarui antusiasme untuk pelayanan kita dalam mengurapi para saudara-saudari dengan pengharapan. Marilah kita menjadi manusia yang hidupnya memberi kesaksian tentang belas kasih dan kerahiman yang telah Yesus tunjukkan pada kita. Hal itu, ini bagus sekali, akan menyalakan sukacita yang rendah hati. Sukacita yang tidak dapat hilang dalam saat sedih dan susah sekalipun. Tuhan memberkati kita semua.